Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu harapkan kalian dapat semangat untuk belajar pada hari ini dan dapat menyimak pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baiklah, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar petir. Nah, ketika ada petir, apa yang kalian lakukan anak-anak? Ya, menutup mata ya. Nah, jadi ketika ada petir, maka kita akan otomatis akan menutup mata kita. Nah, hal tersebut merupakan respon alamiah dari tubuh kita. Sehingga kita akan refleks untuk menutup mata kita ketika ada petir. Nah, selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah dicubit? Pernah ya? Namun, jika belum pernah, coba kalian cubit lengan kalian. Apa yang kalian rasakan? Tentu sakit, bukan? Nah, dari penjabaran yang tadi, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Mengapa penting untuk mempelajari sistem koordinasi ini? Ya, penting bagi kita untuk mempelajari sistem koordinasi ini karena sistem koordinasi tidak terlepas dari keseharian kita. Seperti bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa melihat, merasakan senang, merasakan sedih, hingga merasakan sakit. Nah, itu semua diatur oleh sistem koordinasi. Terdapat 3 sistem yang membentuk sistem koordinasi. Yang pertama, sistem saraf, yang kedua, sistem endokrin, dan yang ketiga, sistem indera. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harapkan melalui video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel saraf, dapat menjelaskan susunan sistem saraf manusia, dapat membedakan gerak biasa dan gerak refleks, serta prinsip penghantaran impuls. Adapun manfaat pembelajaran pada hari ini, yaitu tentunya agar kalian dapat mengetahui struktur dan fungsi sel saraf, dapat mengetahui susunan sistem saraf pada manusia, dapat mengetahui bagaimana gerak biasa dan gerak refleks terjadi, serta prinsip penghantaran impuls. Baiklah anak-anak, silakan untuk fokus pada video dan siapkan alat tulis, serta simpan barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sistem saraf. Nah, ada yang tahu apa itu sistem saraf? Ya, benar. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, seperti melangkahkan kaki, mengunyah makanan, menggerakkan tangan, dan lain-lain. Nah, sistem saraf ini tersusun dari berjuta-juta sel saraf yang memiliki bentuk yang bervariasi. Apa itu sel saraf? Ada yang tahu anak-anak? Ya, tepat sekali. Sel saraf adalah sel-sel yang bermuatan listrik dengan serabut-serabut mirip benang yang menghubungkannya dengan bagian-bagian tubuh yang lain atau sel-sel saraf lainnya. Nah, di dalam tubuh, sel saraf ini saling bekerja sama untuk menghantarkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi, sel saraf ini saling bekerja sama, saling berhubungan untuk mengatur pergerakan alat tubuh kita. Nah, sel saraf memiliki bagian-bagian. Ada yang tahu anak-anak?
Ya, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, jadi bagian-bagian pada sel saraf yaitu ada dendrit, badan sel, neurit atau akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sinapsis, dan sel Schwann. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek yang bercabang-cabang. Dendrit ini berfungsi dalam menghantarkan impuls dari ujung saraf lainnya menuju ke badan sel saraf. Nah, yang kedua, badan sel saraf. Badan sel saraf ini merupakan bagian untuk menerima impuls dari dendrit dan menghantarkannya ke neurit atau akson. Nah, jadi di dalam badan sel saraf terdapat badan sel yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls dari dendrit menuju ke neurit atau akson. Selanjutnya adalah selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan sebuah selaput yang mengandung banyak lemak yang berfungsi untuk melindungi neurit atau akson dari kerusakan. Jadi, selubung mielin ini merupakan pembungkus dari neurit atau akson, yang mana yang tersusun dari sel-sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan jaringan yang menyediakan makanan bagi neurit atau akson, serta membantu untuk regenerasi dari neurit atau akson tersebut. Jadi, fungsi dari selubung mielin ini ialah untuk menyediakan nutrisi bagi neurit atau akson, serta melindungi neurit atau akson tersebut. Nah, selanjutnya adalah nodus Ranvier. Bisa kalian lihat pada gambar bahwa nodus Ranvier ini merupakan bagian neurit atau akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Jadi, ketika impuls berada di neurit, impuls akan menjalar ke nodus Ranvier lalu meloncati selubung mielin. Nah, ada yang tahu apa akibat dari loncatan impuls tersebut? Ya, akibat dari loncatan impuls tersebut dapat mempercepat gerakan impuls, sehingga impuls dapat lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya adalah sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit pada sel saraf yang lain dengan ujung dendrit pada sel saraf yang lainnya. Jadi, sinapsis ini merupakan penghubung antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Nah, anak-anak, sel-sel saraf yang saling berhubungan membentuk suatu simpul saraf itu disebut dengan ganglion. Nah, anak-anak, berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah neuron sensorik atau aferen, dan yang kedua adalah neuron motorik atau eferen, dan yang ketiga adalah neuron asosiasi atau penghubung. Yang pertama adalah neuron sensorik atau aferen. Nah, neuron sensorik ini berfungsi dalam menghantarkan impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Nah, apa sih Bu reseptor itu? Ya, reseptor itu adalah penerima rangsang. Dan organ yang mengandung reseptor itu disebut dengan indera. Yang kedua, neuron motorik atau eferen. Nah, neuron motorik ini berfungsi dalam menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Efektor ini dapat berupa otot atau kelenjar. Dan yang ketiga, neuron asosiasi atau penghubung. Nah, neuron ini berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi atau penghubung ini terletak di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Dapat dipahami anak-anak tentang sel saraf? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf manusia ini terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena
berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh kita. Bagian luar atau korteks dari otak berwarna abu-abu yang mengandung banyak badan sel saraf yang disebut dengan substansi grisea. Sedangkan bagian dalam otak atau bagian medulanya berwarna putih yang mengandung banyak dendrit dan neurit yang disebut dengan substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian. Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Nah, jadi bagian-bagian dari otak yang pertama adalah otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, jembatan farol atau pons faroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Otak besar ini terdiri atas 2 belahan, yang mana setiap belahannya itu terdiri atas 4 lobus. Yang pertama lobus frontalis. Nah, lobus frontalis ini berperan dalam pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua lobus occipitalis. Nah, lobus occipitalis ini berperan sebagai pusat penglihatan. Yang ketiga lobus temporalis. Lobus ini berperan sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Yang keempat, lobus parietalis. Nah, lobus ini berperan dalam pengatur perubahan pada otot dan kulit kita. Nah, otak besar ini berfungsi dalam mengatur seluruh aktivitas kita yang berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, memori atau ingatan, kesadaran, serta pertimbangan. Jadi, otak besar merupakan pusat pengaturan segala aktivitas yang kita sadari. Yang kedua adalah otak depan atau diencephalon. Nah, diencephalon ini terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berperan sebagai pengatur perasaan dan gerakan kita. Sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, serta rasa haus. Nah, jadi kapan kita akan merasakan lapar, haus, merasakan sedih, senang? Nah, itu diatur oleh otak depan, yaitu talamus dan hipotalamus. Yang ketiga adalah otak tengah atau mesencephalon. Nah, otak tengah ini berperan dalam mengatur gerak refleks mata kita. Selain itu, otak tengah juga berperan dalam pengatur atau pengontrol pendengaran kita. Yang keempat adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil ini merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh kita. Yang kelima adalah jembatan farol atau pons faroli. Nah, jembatan farol ini berperan dalam menghantarkan impuls otot-otot dari bagian kiri dan bagian kanan tubuh kita. Nah, jembatan farol ini juga berperan dalam menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Dan yang keenam, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, medula oblongata ini merupakan lanjutan dari otak yang berperan dalam menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan atau medula oblongata ini berperan dalam mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, gerak alat pernafasan, sekresi kelenjar, serta bersin, bersendawa, batuk, muntah. Nah, itu diatur oleh sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, itu adalah bagian-bagian dari otak. Selanjutnya, sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian luar atau tepi dari medula spinalis ini berwarna putih atau yang disebut dengan substansi alba. Sedangkan bagian dalamnya adalah berwarna abu-abu atau substansi grisea. Nah, ciri-ciri ini berkebalikan dengan ciri-ciri otak tadi yang telah Ibu jelaskan. Medula spinalis ini merupakan lanjutan dari medula oblongata yang terletak di dalam rongga tulang belakang.
Nah, adapun fungsi dari medula spinalis ini yaitu untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, serta mengendalikan gerak refleks pada manusia. Nah, jadi otak tadi merupakan pusat pengaturan gerak yang kita sadari, sedangkan sumsum tulang belakang merupakan pengendali gerak refleks kita. Dapat dipahami anak-anak? Nah, yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Ada yang tahu apa itu sistem saraf tepi? Ya, tepat sekali. Sistem saraf tepi adalah saraf yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan pusat saraf kita, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial ini berasal dari otak yang berjumlah 12 pasang, sedangkan saraf spinal ialah berasal dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang. Nah, cabang-cabang dari saraf spinal ini mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit kita. Selanjutnya, berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf eferen dan sistem saraf aferen. Sedangkan berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Apa sih perbedaan antara sistem saraf somatik dan otonom? Ya, yang pertama sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini yaitu saraf yang bergerak secara sadar. Contohnya ketika kita melangkahkan kaki ke suatu tempat, atau ketika kita menyapu, menari. Nah, itu adalah gerakan yang kita sadari. Sedangkan sistem saraf otonom adalah saraf yang tidak sadar, yang mengendalikan gerak organ-organ yang bergerak secara otomatis, seperti otot polos, jantung, lambung, usus halus. Nah, itu bergerak secara tidak sadar atau secara otomatis. Sistem saraf otonom terdiri atas saraf parasimpatetik dan saraf simpatetik. Nah, kedua macam saraf tersebut adalah bekerja secara berlawanan. Seperti bisa kalian lihat pada tabel berikut, merupakan peran-peran dari saraf parasimpatetik dan saraf simpatetik. Ya, pada tabel dapat terlihat jelas ya bahwa peran dari saraf parasimpatetik yaitu mengecilkan pupil, memacu sekresi saliva, mengerucutkan bronkus, memperlambat detak jantung, meningkatkan sekresi asam lambung, mengerutkan kandung kemih, serta memacu ereksi pada alat kelamin. Sedangkan peran dari saraf simpatetik adalah kebalikannya, yaitu yang pertama membesarkan pupil, menghambat sekresi saliva, membesarkan bronkus, mempercepat detak jantung, menghambat sekresi asam lambung, memacu pelepasan glukosa oleh hati, menghambat kontraksi kandung kemih, memacu ejakulasi, serta menyekresi adrenalin. Nah, itu adalah penjelasan tentang sistem saraf tepi. Dapat dipahami anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Nah, tubuh kita dapat melakukan gerakan karena adanya hantaran impuls oleh sel-sel saraf. Lalu, apakah itu impuls? Ya, impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, yang kemudian dibawa oleh neuron. Nah, jadi, impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Nah, gerakan ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa adalah gerak yang kita sadari. Contohnya, seperti melangkahkan kaki, menaiki tangga, berenang, menari. Nah, itu merupakan gerak yang kita sadari. Urutan penghantaran impuls pada gerak
biasa atau gerak yang kita sadari dapat kalian lihat pada skema berikut. Yang pertama adanya rangsangan yang kemudian akan diteruskan ke reseptor, lalu akan diteruskan ke neuron sensorik yang berupa indera, lalu kemudian akan dihantarkan ke otak yang akan diterjemahkan menjadi sebuah informasi, lalu akan diteruskan ke neuron motorik, dan akan disampaikan ke efektor. Nah, itu merupakan urutan impuls dari gerak biasa atau gerak yang kita sadari. Yang kedua adalah gerak refleks. Gerak refleks ini adalah gerak yang tidak kita sadari. Nah, antara impuls pada gerak refleks ini mirip seperti gerak biasa. Lalu, apa bedanya, Bu? Nah, bedanya pada gerak refleks itu tidak melalui pengolahan pada pusat saraf. Namun, otak hanya berperan sebagai konektor. Nah, untuk urutan penghantaran impuls pada gerak refleks bisa kalian lihat pada skema berikut. Nah, yang pertama adanya rangsangan yang akan diteruskan ke reseptor, lalu akan diteruskan ke neuron sensorik yang berupa indera, lalu akan diteruskan ke konektor yang berupa otak atau sumsum tulang belakang, dan akan diteruskan ke neuron motorik, setelahnya akan disampaikan ke efektor, sehingga terjadilah gerak refleks. Dapat dipahami anak-anak? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip penghantaran impuls. Nah, prinsip penghantaran impuls ini ada dua prinsip. Yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron, dan yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls dengan neuron. Nah, penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf adalah bermuatan positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf adalah bermuatan negatif. Nah, hal ini dinamakan dengan polarisasi. Sedangkan ketika permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif, nah, ini disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya, akan terjadi aliran listrik dari daerah yang bermuatan negatif menuju ke daerah yang bermuatan positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan kemudian menuju ke sumsum tulang belakang dan otak. Pesan kemudian akan diolah oleh otak atau sumsum tulang belakang yang kemudian akan diubah menjadi respon atau tanggapan. Nah, respon ini akan diubah menjadi impuls dan akan diteruskan ke neuron motorik, sehingga diteruskan ke efektor. Nah, penghantaran impuls yang kedua yaitu melalui sinapsis. Jadi, jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, maka vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh dari Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, ada bonggol sinapsis ya, yang kemudian vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Nah, bisa kalian lihat, zat-zat neurotransmitter itu akan dilepas dan akan melewati membran prasinapsis. Nah, zat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Bisa dilihat pada gambar ya anak-anak. Selanjutnya, neurotransmitter ini akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran prasinapsis. Sehingga, ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini dapat menghantarkan impuls menuju ke saraf lainnya. Nah, itu merupakan prinsip penghantaran melalui sinapsis. Dapat dipahami anak-anak? Baiklah, itu adalah penjelasan tentang materi sistem saraf. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silakan kerjakan soal yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, LKPD-nya akan Ibu tampilkan. Bisa kalian lihat soal yang ada di depan.
Silakan kalian coba untuk mengerjakannya. Nah, untuk soal yang pertama, sebutkan bagian-bagian pada sel saraf. Ada yang mau menjawab? Ya, benar ya. Nah, jadi bagian-bagian pada sel saraf yang ditunjuk pada gambar, yang pertama adalah nukleus, yang kedua adalah nukleolus, yang ketiga adalah dendrit, yang keempat adalah badan sel, yang kelima adalah selaput mielin, yang keenam adalah nodus Ranvier, yang ketujuh adalah sel Schwann, 8 adalah neurit atau akson, dan yang kesembilan adalah selaput mielin. Nah, itu merupakan bagian-bagian pada sel saraf. Nah, untuk soal yang kedua, apa saja bagian yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat? Ada yang ingin menjawab? Ya, benar. Yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, soal yang nomor 3. Saat bagian lutut kita dipukul, gerak apakah yang akan terjadi? Coba jelaskan. Ya, yang mau menjawab silakan. Ya, benar ya. Jawabannya adalah gerak refleks. Nah, yang terjadi adalah ketika lutut kita dipukul, maka otomatis kaki kita akan berayun. Nah, hal itu terjadi karena pukulannya akan diserap oleh reseptor sebagai stimulus yang harus diterjemahkan. Kemudian reseptor akan meneruskan pesan ini ke neuron sensorik. Nah, di dalam neuron sensorik, pesan ini akan melalui pengolahan pada neuron, yaitu yang pertama di dendrit, yang kedua di neurit, lalu di ujung saraf. Nah, setelah dari neuron sensorik, pesan ini akan melompat ke neuron motorik, sehingga akan langsung diteruskan ke otot. Oleh karenanya, terjadilah gerak refleks. Nah, soal yang selanjutnya yaitu bagian saraf manakah yang mengatur gerak refleks? Coba jelaskan. Ya, benar jawabannya ya. Jadi, bagian yang mengatur gerak refleks kita adalah medula spinalis. Nah, medula spinalis ini merupakan lanjutan dari medula oblongata yang terletak di dalam rongga tulang belakang. Nah, medula spinalis ini berfungsi dalam mengendalikan gerak refleks kita. Dan soal yang terakhir dapat kalian lihat. Nah, penyebab terjadinya penghantaran impuls melalui neuron terjadi karena, ada yang tahu anak-anak? Ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa prinsip penghantaran impuls oleh neuron ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam dari membran serabut saraf. Ya, dapat dipahami anak-anak? Nah, itu adalah penjelasan materi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem saraf. Dapat dipahami anak-anak? Nah, baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, baiklah. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Nah, sistem saraf pada manusia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Serta gerakan yang terjadi pada manusia dapat dibedakan menjadi gerak biasa dan gerak refleks. Serta prinsip penghantaran impuls dapat dibedakan menjadi penghantaran impuls melalui neuron dan penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan melalui WA Group nanti. Baiklah, jangan lupa untuk mengulang pembelajaran kali ini di rumah agar kalian semakin paham. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kalian dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.